untuk geometrik, ya. Kemudian untuk SIG 2 itu adalah untuk arus. Sini. SIG 3 itu adalah untuk waktu antar hijau. Ya. Kemudian SIG 4 itu untuk perhitungan waktu sinyal dan kapasitas, ya. Kemudian SIG 5 itu untuk ini menghitung waktu tundaan, ya, panjang antrian dan tundaan. Nah, untuk analisa kinerja ruas jalan, kinerja simpang bersinyal, maka kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 plus ditambah lagi PM96 tahun 2015. Ya, jadi ini untuk analisanya. Kita mulai dari SIG 1 dulu, ya. Jadi kalau yang tadi di slide saya itu adalah rangkuman aja, kalau ini detailnya di sini, ya. Untuk penulisannya ini tanggal ini biasa, ya. Kemudian untuk jalan simpangnya, jalan apa saja kamu tuliskan. Ukuran kota itu adalah jumlah penduduk kota. Perihal. Nah, perihal di sini bisa. Nah, MKJ itu sekali lagi bisa digunakan untuk desain, bisa digunakan untuk evaluasi, dan juga untuk redesign. Ya, nah kalau saya mau merencanakan, silakan kamu tulis sini kondisi, ya. Kalau mengevaluasi, kamu gambarkan kondisi di lapangan berapa fase. Nah, kemudian periodenya kita gunakan puncak pagi atau sore, puncak pagi, siang atau sore, tulis yang di situ. Sekali lagi yang dimasukkan ini bukan data mentah yang ada di lapangan, tapi data yang sudah dianalisa. Jadi sudah ketemu jam puncaknya kapan. Seperti yang di ruas kemarin, yang harusnya yang kamu masukkan di dalam UR itu adalah hasil analisa volume, sudah ketemu puncaknya. Kalau sudah ketemu puncak, maka baru kita masukkan di sini angka-angkanya. Ya, jadi ini bukan data mentah, tapi sudah data matang volume. Kemudian yang di sini, kolom-kolom yang di sini, kelihatan KJI Reku ya, Rek, ya? Moga-moga kelihatan. Lihat, Bu. Ini, yang ini, yang saya coret-coret, ini adalah untuk gambaran fase. Ya, memang diberikan 4. Ya, tapi kalau misalnya di situ 2 fase, ya yang di sini cuma 2 fase aja. Tapi kalau misalnya 3 ya 3, 4 ya 4. Ya. Nah, G ini adalah simbol untuk green, waktunya berapa. Ini adalah intergreen. Kemudian waktu siklus dan waktu hilang. Ya. Kemudian ini adalah gambaran geometrik. Ya. Nah, kamu gambarkan apa adanya kalau geometrik di sini. Lebarnya piro ya tulisan apa adanya. Bu, ada satu ruas, dia untuk belok kiri jalan terus, ya. Satu approach yang digunakan untuk ada satu satu lajur itu khusus untuk belok kiri jalan terus. Ya sudah, kamu gambarkan apa adanya. Ya, kalau ada yang digabung ya digabung. Nah, kalau gambarannya seperti ini adalah menunjukkan belok kanan dan lurus. Kalau ini lajur untuk yang lurus dan belok kiri. Ini juga seperti itu. Ini yang lurus dan belok kiri, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, ini adalah kondisi lapangan. Ya, tipe pendekatannya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, tipe lingkungan, ini kita lihat di sekitar gini. Di sekitar ada simpang itu tipenya apa? Residen kah? Atau komersil kah? Atau akses terbatas? Ya, kita tulis di sini. Residen, pemukiman, tulis residen. Kalau misalnya komersial, banyak toko, ya tulis komersial. Singkatannya. Ya. Kemudian hambatan samping. Nah, hambatan samping di sini tidak diidentifikasi secara eksplisit gitu ya, jelas gitu ya. Seperti di ruas itu, kalau angkanya sekian ini termasuk medium, angka sekian ini termasuk low atau very low atau high very high gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, dia hanya menyebutkan tinggi rendah, gitu aja. Nah, kategori tinggi dan rendah, saya ulangi ya. Kategori tinggi dan rendah apabila dia dikatakan tinggi apabila dia mengganggu pada kinerja. Jadi pada
di simpang itu mulai mengganggu, jadi orang kalau mau lewat ini sudah terganggu di sini, boleh dimasukkan tinggi. Jadi sudah memberikan efek yang mengganggu pada orang yang mau belok kiri, misalnya di sini ada parkiran, nah itu sudah termasuk kategori tinggi, gitu aja. Jadi tidak diidentifikasi berapa Bu angkanya, enggak ono. Beda dengan ruas. Ya. Kemudian ini median, ada apa enggak, ada berarti yes, kalau enggak ada ya berarti no, gitu aja. Ya, kemudian kelandaian itu kalau memang kita ngitung ada elevasinya berapa boleh dituliskan, kalau enggak ya enggak. Kemudian ini adalah belok kiri langsung atau tidak, tulis yes or not gitu ya. Kemudian jarak ke kendaraan parkir berapa meter. Artinya kalau misalnya ini adalah simpang, approach-nya mulut simpang ini, di sini ada parkir nih. Kalau parkirnya itu pas di perapatan ini, nah, itu bisa dikatakan jaraknya berapa? Mungkin nggak kurang dari 1 meter, ya tulis saja 1 meter, kurang 2 meter. Nah, ini untuk apa? Ini pasti ada kaitannya dengan ini. Kamu mengatakan jarak kendaraan parkir kurang dari 1 meter, tapi kategorinya rendah, itu nggak masuk akal. Ya, jadi bagaimana Bu kalau gitu? Pokoknya leono parkir pasti akan mengganggu di sini. Nah, karena memang aturan parkir itu dari simpang harusnya minimal itu jaraknya adalah sekitar 25 meter. 30 meter, sorry. 30 meter dari situ tidak boleh ada kendaraan parkir. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi, Bu ngitungnya berapa ya? Oh, sudah kondisi apa adanya di lapangan. Ya. Kemudian lebar pendekat. Untuk lebar pendekat itu adalah ini pendekat A. Yang kita tinjau yang mana? Misalnya sisi sebelah sini, sisi utara gitu ya. Misalnya sisi utara. Kemudian pendekat WA. Lebarnya berapa lebar pendekat di sini? Kamu tulis, piro ya lebar pendekatnya. Sini, 3 ditambah 5. Tulis di sini, piro? 8. Ya. Kalau saya meninjau di lengan utara, maka W masuk saya ada di lengan utara. Tapi, ya, lengan utara, W masuknya 6. Yang mana Bu 6 itu? Kok ini kan 3 sama 5. Yang diambil W masuk itu adalah untuk yang lurus saja. Lurus dan belok kanan saja. Belok kiri tidak dimasukkan. Nah, kalau di sini ada 5, ya, maka yang 2 meter itu khusus untuk belok kiri jalan terus. Sedangkan yang 3 meter ini untuk yang lurus. Sehingga W masuknya adalah 3 ditambah 3. Nah, di sini. Ya, 6. Jadi ngitung W masuk sekali lagi, tidak semuanya belok kiri. Kalau ini 5 berarti langsung semuanya, Bu. Enggak. Kalau dia ada belok kiri jalan terus, ya, apalagi disebutkan belok kiri langsung atau tidak, yes, dikatakan yes. Ya, berarti belok kiri jalan, kita berikan jalur khusus untuk belok kiri, yaitu 2 meter. Nah, di sini. Belok kiri langsung ada 2 meter. Nah, ini kalau saya tuh jumlahkan, kalkulit 6 plus 2 itu sama dengan 8. Ya. Kalau sisi utara itu W masuk, maka W keluar itu adalah di sisi selatan. Ini adalah W keluar. Ya, jangan lupa, hati-hati ya. W masuk itu di sisi utara, maka W keluarnya adalah di sisi selatan. Begitu juga sebaliknya, kalau W masuknya di sisi selatan, maka keluarnya adalah di utara. Nah, seperti itu. Itu yang lainnya sama. Ya. Kemudian ini adalah untuk ruas, ya, arus. Ya, utara, selatan, timur, dan barat. LT itu adalah untuk lighten, belok kiri. Kemudian ST untuk lurus, RT, lighten, belok kanan. LTUR itu adalah belok kiri jalan terus. Ya. Kemudian totalnya.
Nah, satuan kendaraan tadi sudah saya jelaskan tentang terlindung dan terlawan. Nah, dari hasil survei didapatkan misalnya jam puncaknya pagi, misalnya ini puncak pagi gitu ya. Berapa jumlah yang belok kiri? Kamu detailkan, tulis dong gini, Rek. Masih satuannya kendaraan per jam. Bukan 5 menit, bukan 10 menit, tapi sudah kendaraan per jam, jadi jam puncaknya. Sudah ketemu jam puncak, dimasukkan di sini. Berapa kendaraan ringannya, berapa kendaraan berat, dan berapa sepeda motor. Ya, kemudian kamu rubah menjadi satuan SMP ya, terlindung atau terlawan seperti ini. Sampai dengan seperti ini hampir sama ya LV, HV maupun MC. Ini untuk motorcycle. Nah, bagaimana dengan total motorcycle ya? Motorcycle di sini ya. Iki motor vehicle. Jadi untuk kendaraan bermotor totalnya berapa ini jumlah. Setelah itu rasio berbelok. Rasio berbelok itu adalah rho LT. Berarti rasio belok kiri. Kalau rho RT, rasio belok kanan. Nah, menghitung rasio itu adalah, menghitung ini caranya adalah yang belok kiri ini dibagi dengan ini. Ketemu ini. Ini dibagi ini, ketemu ini. Kalau belok kanan, itu yang belok kanan. Sorry. Ya, belok kiri benar. Yang belok kanan adalah yang ini. Ini bagi ini ketemu di sini. Ya. Dan yang lengan selatan, timur, barat sama. Kemudian ini khusus untuk yang UM. Berapa jumlah kendaraan UM-nya? Kalau di ruas, UM itu dimasukkan di hambatan samping. Tapi kalau di simpang, UM itu ada sendiri. Dia dimasukkan di kategori arus. Ya, tidak dimasukkan di hambatan samping, UM itu. Ya, hati-hati di situ. Nah, jadi ketemu UM-nya berapa. Kemudian baru dihitung rasio UM per MV. Seperti ini. Berapa, Bu, rasio UM per MV? UM-nya piro, Rek? UM iki. MV-nya piro? MV-nya iki. Cari yang satuannya kendaraan per jam. Berarti ini adalah dari ini dibagi 637. Ketemu ini. Sudah ketemu untuk SIG 2. Silakan ada pertanyaan. Itu untuk SIG 2. Untuk SIG 3, ini kalian sudah punya MKJI semua toh? Tinggal nanti kalian baca MKJI-nya ya. Kemudian untuk SIG 3, ini. SIG 3 itu adalah untuk menghitung waktu antar hijau. Ya. Nah, perhatikan kalau untuk SIG 3, ya, kalau ini untuk lengan utara, timur, dan barat ya, kita berikan pendekat. Kemudian kecepatan. Nah, kalau kalian baca di depan, itu ada di rumus berapa ya, pokoknya di depan, di halaman depan di MKJI, V entry, V masuk ya, berangkatnya VE. Sedangkan arus ini ada arus berangkat dan arus datang. Ya. Kecepatannya adalah 10. Ini ketetapan dari MKJI. Baik itu dengan untuk yang lalu lintas datang maupun berangkat juga 10. MKJI menyebutkan seperti itu. Kemudian ini ada dari lihat gambar, lihat contoh gambar B22, B21. Waktu berangkat itu sama dengan LEV ditambah IEV dibagi dengan VEV. Apa itu LEV? LEV itu yang ini, jarak berangkat. LEV itu jarak berangkat. Sedangkan IEV itu panjangnya kendaraan. Kalau VEV itu kecepatan berangkat. Waktu datang itu sama dengan LAV. LAV itu adalah jarak datang dibagi dengan VAV. Nah, kalian nanti bisa lihat di gambar 2 B21 ya. Ya. Saya sampai di simpang di 3 saja ya. Nah, ini ya, kalau untuk zebra cross itu jaraknya dari mulut simpang adalah 4 meter ya, posisinya seperti ini 4 meter.
Kemudian ini. Paling gini, kakean iki pati di nggak bawa buku saya sebenarnya jadi kabel juga. Gambar B21. B21 nanti ya. Oh, 2. Nah ini ya. Jadi kalau menghitung yang tadi jarak berangkat dan jarak datang itu lihatnya dari sini, Rek. LEV itu adalah jarak dari garis henti sampai dengan kendaraan lurus. Ya. VAV itu adalah kendaraan lurus. Ya, kendaraan lurus ke sini sampai dengan garis henti. Ini LEV. Kemudian kalau LEP itu adalah dari ini, ya, ujungnya sini sampai di lurusnya kendaraan ini. Ini adalah LEP. Kemudian kalau LAV itu adalah dari garis henti sampai kendaraan yang akan berangkat, tapi ambil yang lurus, ya, bukan yang belok kanan maupun yang belok kiri, dari yang lurus. Ambil jaraknya ke sini sampai di sini adalah LAV. Ya. Nah, untuk mencari rumus itu, ya, pemanfaatannya di sini, Rek. Nah, ya, untuk menghitung ORET, ya, jadi yang di stik 3 tujuannya adalah untuk menghitung ORET. Ya, kita jabarkan dulu menghitung LEV ditambah dengan IEV, ya, dibagi dengan VEV. Ya. Ini kita cari ya tadi ya yang di awal, kemudian dikurangi dengan LAV per VAV. Nah, di sini sudah ada. Ya, IEV-nya berapa? VEV kalau untuk mobil kita menggunakan aturan yang di sini baik untuk yang kendaraan ringan maupun kendaraan berat adalah 5 meter. Bagaimana kalau kendaraannya itu sebenarnya sejenis seperti Agya gitu ya, itu cuma kecil-kecil ya. Ya kita anggap 5 meter aja. Ya, toh ada juga kendaraan yang panjang seperti Pajero itu kan panjang, termasuk ada bus itu kan mungkin bisa jadi lebih dari 5 meter. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Oke, ini tadi halaman 100. Ya. Oke, itu untuk yang waktu antar hijau. Nah, di sini jarak berangkatnya berapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita cari nilai LEV ditambah dengan IEV, ya, dikurangi jarak datang. Jarak datang adalah LAV per VAV, ya, di sini. Ketemunya adalah 19. Jadi utara gandengannya dengan timur. Maksudnya kalau yang berangkat utara, nanti setelah itu yang datang adalah dari sisi timur. Jadi letaknya ini boleh nggak utara ke utara? Nggak boleh. Karena kalau utara-utara, nanti yang berangkat itu utara, apakah nanti yang datang juga utara? Enggak gitu. Jadi kalau dari utara yang berangkat, setelah ini selesai, yang berangkat berikutnya adalah yang mana? Sisi sebelah timur. Aturan untuk simpang bersinyal itu searah jarum jam. Ya, perputaran siklus atau perputaran lampu itu searah jarum jam. Ya, makanya setelah utara mesti ke timur, setelah selatan mesti ke barat, setelah timur mesti ke selatan, setelah barat mesti utara. Letaknya seperti itu. Ya, ketemu seperti ini. Ini adalah jarak.
Kemudian ini adalah waktu. Ya, kalau ada jarak, ada waktu. Di sini ada V. Maka untuk menghitung waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi kecepatan yaitu nilai ini. 19,5 dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? 10. Jadi 1,9 dan seterusnya. Ya. Kemudian ini dijumlah, Rek. Nah, totalnya itu letakkan di sini. Jadi yang dijumlah itu hanya yang di waktu berangkat dikurangi waktu datang. Yang ini tidak dihitung. Karena ini nanti akan dibagi dengan kecepatan. Ketemu ini. Karena kita tujuannya adalah mencari waktu merah. Di sini tulisannya adalah waktu hantar hijau dan waktu hilang. Ya, nih. Ketemunya berapa? 1,5. Nah, ini nilai realnya. Ya, tapi pada waktu di bawah sini itu adalah pembulatan dari angka ini. Contohnya, tadi disebutkan ini 2 fase. 2 fase berarti hanya ada 2 waktu green. Ya, di dalam satu siklus hanya ada 2 green. Ya, 2 nyala hijau. Ya. Maka yang di sini jelas utara mesti bareng dengan selatan. Timur mesti bareng dengan barat karena nyalanya bareng mesti, karena yang 2. Gak mungkin selatan sama timur bareng, nanti akan terjadi crossing. Ya, maka yang pasti itu adalah utara sama selatan bareng. Ini dibulatkan nih. Nah, 1,5 saya bulatkan kedua. Fase pertama itu utara sama selatan yaitu sebanyak 2 detik. Kemudian timur sama barat itu juga 2 fase. Satu fase kedua 2 detik. Dari mana angkanya? Dari sini. Ini kamu bulatkan. Ya. Kemudian tadi ingat ya, intergreen. Intergreen itu adalah all red plus amber. Ini adalah all red-nya. Ya. Atau di sini. Ini saya bulatkan menjadi 2. Amber itu adalah hijau. Kuning. Amber itu kuning. Nah, waktu kuning per fase itu adalah 3 detik. Kalau di situ ada 2 fase, maka 2 kali 3 detik. Jadi per fase itu 3 detik. Kalau ada 2 fase, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kita bisa jumlah untuk LTI-nya berapa? LTI itu waktu hilang total, lost time. Itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 6, sekitar 10 detik. Nah, ini LTI-nya adalah seperti ini. Totalnya adalah 10 detik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Kalau enggak, yang di SIG 4, ya. Oke, untuk SIG 4, ini tentang menghitung waktu siklus dan kapasitas. Ya. Oke, saya ada kegiatan kebetulan jam 10, ya, ada rapat. Saya sudahi dulu ya sampai di SIG 3, insya Allah minggu depan saya nggak masuk, mohon maaf. Hari Jumat kok insya Allah saya masuk, hari Jumat saya terangkan untuk SIG ini ya, SIG 4 sama SIG 5. Insya Allah saya lanjutkan SIG 4 sama SIG 5. Ya, kan hari liburnya hari Kamis ya. Ya, jadi insya Allah saya lanjutkan untuk SIG 4 sama SIG 5 untuk minggu depan. Oke, saya kira cukup dulu ya, saya ditunggu rapat soalnya di depan. Ya, saya kira itu dulu. Tolong nanti kalian review lagi materi saya tentang SIG 1, 2, 3. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada waktu insya Allah pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.